Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Bilqis dengan NIM 0801 12825300032. Aku berasal dari kelompok 3. Jadi hari ini saya bakalan bikin tugas lampiran soal peredaran perulangan bagian 2 nomor 1. Jadi kita disuruh bikin kayak belah ketupat tapi tengahnya kosong. Oke, jadi di sini kita bikin dulu screen. Terus nextnya kita ya, terus ini buat kita buka kurung. Nah, terus kita masukin variabel yang bakal kita deklarasiin. Di sini aku pakai ini aja yang biasa. Terus di sini kita masukin cout misalnya atau sama dengan boleh terserah. Oke, habis itu kita in. Nah, yang mau kita input pada saat ditampilkan itu apa? Berarti nilai n karena outnya n gitu kan. Terus lanjut tadi kita pakai pernyataan perulangan, jadi kita pakai for i sama dengan 1, terus i lebih kecil sama dengan 2, sama dengan n min 2, sama pakai i plus plus. Oke. Next, kita buka untuk membuka di dalam for sarangnya gitu. J, tadi kan I kita input kan. Nah, sekarang J sama dengan 1 sama J kurang sama dengan 2, tapi kita pakai 2 n min 1, n min I ya, karena tadi terus J plus plus. Udah, kalau misalnya ini kita pakai for yang kedua ini, kita bakalan nampilin yang namanya bintang gitu. Jadi nanti dia bakal tampil bintang. Ya, tampil bintang. Next kita ke for lagi. J sama dengan 1. Terus kita masukkan rumus apa ya, ganjil kalau nggak salah. 2 kali I min 1 sama J. Oke, nah terus ini yang kita mau tampilin adalah spasi. Jadi nah, next, karena udah selesai, kita tambah lagi for I sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan N min I, kemudian J plus plus. Nah, di sini kita yang mau nampilin apa? Misalnya, lagi kita see out and line buat nah, di sini kita tutup 1. Next lagi kita ke for sama dengan n min 1. Jadi dia n min 1. Jadi dia tuh bakalan kosong di tengah gitu. Jadi dia bakal terisi yang awal sama akhir aja dan ke bawah. Nanti kita bakal coba lihat. Nah, tadi kan i plus plus kan. Nah, ini kita pakai yang i min. Terus kita buka programnya, sama aja sih sebenarnya.
C lebih kecil sama dengan M min I, dan si outnya itu tanda bintang. Nah, kita ke for J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 2 kali I min 1 sama J plus ya. Kita coba aja dulu nanti. Kita bakal ngambilin spasi. Tuh. Nah, terus udah kita nampilin spasi ya. Kita bentuk ya. Kita ini kita sama dengan 1, satu terus kita mau cetak bintang lagi nih. Sudah see out, dan kita tutup dan tutup. Oke, apakah bisa teman-teman? Kita error di inline-nya error. Oke, kita lihat terlebih dahulu apa yang error. Oke, iya, garis ke 12 sama dengan 1 sama dengan N. Kita lihat dulu. Garis ke 12 sebentar. Oke, jadi tadi tuh ada beberapa yang salah, tapi ini udah aku benerin. Semoga aja sudah benar. Nah, next kita masukkan 9. Nah, dia bakal jadinya kayak gini. Ini adalah hasilnya sesuai dengan yang diminta. Sekarang kita bikin pseudocode-nya. Oke, jadi pseudocode-nya itu kita mulai dari begin dulu. Kita masukin variabel yang mau kita deklarasikan. Tadi kita pakai N, misal J ya. So, yang mana tipe datanya itu adalah integer ya. Next, lagi. Oke, next langsung mulai. Terus kita read N-nya kan, terus kita ke for I, satu sampai for J, 1 sampai kita N yang pertama kan, kita ke for J 1 sampai N kali
right spasi. Nah, terus kita program tadi lanjut aja n-1. Nah, tadi kan plus plus ya naik, nah sekarang kita minus kan, jadi kita turun sampai 1 terus satu sampai n-1 satu n min i. Next kita nah, n terus kita for j itu 1 sampai 2 kali i1 kita spasi n lagi, terus kita for j for j atau hasilnya kotak bintang, terus kita n dan n. Ini adalah pseudocode-nya. Next kita ke flow chart-nya. Oke, di sini kita mulai seperti biasa. Mulai dari start terlebih dahulu. Kita ke mau input nilai n. Jadi karena input kita pakai titik jenjang. Nah, terus kita masukin proses i sama dengan 1. Ya. Terus kita langsung aja masuk ke gambar atau for. Misalnya i itu lebih kecil sama dengan n2, kita pakai 2 kita guys. Oke, ini kita tadi kan i sama dengan n-2 ya. Nah, ini tuh kita pakai ini. Nah, terus ini pasti ada true atau false ya. Nah, kalau misalnya dia benar, kalau bakalan j sama dengan 1. Oh, itu bakalan ngeproses j sama dengan 1. Nah, kalau enggak, kalau misalnya salah, dia tuh bakalan langsung ke n nanti. Nah, ini nanti dulu. Nah, terus kan kalau misalnya udah nih true or false-nya, kalau yang benernya, nah kita lanjutin lagi ke j itu lebih kecil sama dengan n min, kita buktiin kan.
Kalau misalnya benar, dia bakal kalau misalnya dia benar, dia bakalan nyetak bintang. Kalau enggak, nah di sini dia bakal ke si bakalan ke J++ ini sebagai proses. Nah, ini kalau jadi J++ itu ke ini J++, nanti dia bakal ke N. Ini buat yang nyetak spasinya juga sama kayak gini. Nah, nanti dia bakalan balik lagi ke J++ gitu. Oke, sekian project dari saya. Maaf Pak kalau kurang jelas, karena saya jujur tidak mengerti flowchart. Jadi, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.